Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini kami bertiga ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hasil pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia pada KTT G20 hari pertama. Untuk acara G20-nya itu sendiri, Bapak Presiden telah menyampaikan statement di satu sesi, yaitu mengenai masalah ekonomi dan kesehatan. Dan yang kedua, Bapak Presiden juga menjadi pembicara pada acara side event dengan tema dukungan bagi UMKM dan bisnis milik perempuan untuk pemulihan yang lebih baik. Selain itu, Bapak Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan dengan 3 negara dan 1 dengan World Bank. Ada beberapa adjustment pertemuan bilateral karena memang waktu pertemuan ternyata harus disesuaikan dengan jadwal sidang yang sedang berlangsung. Saya ingin mulai dengan sesi pertama di mana Bapak Presiden menyampaikan statement nasional terkait dengan ekonomi dan kesehatan global. Jadi dari pertemuan itu para leaders membahas upaya bersama untuk keluar dari krisis, yaitu krisis kesehatan dan juga ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan dalam pernyataannya Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur ketahanan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara. Ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial. Selain penguatan ketahanan kesehatan global, Bapak Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Dan pada sesi ini terbentuk pandangan bersama di antara para leaders bahwa keadaan pandemi belum usai dan ekonomi dunia masih belum bangkit kembali. Kemudian para leaders juga menyampaikan pandangan perlunya melakukan vaksinasi 40% pada akhir 2021, 70% pada pertengahan 2022. Ini sebenarnya adalah global strategy yang diberikan oleh WHO yang didukung oleh para leaders dari G20. Kemudian yang lain adalah pentingnya menciptakan mekanisme dalam menghadapi pandemi di kemudian hari. Jadi terkait dengan pandemic preparedness. Hal lain yang banyak disinggung oleh para leaders adalah kerjasama erat antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan serta organisasi internasional seperti WHO, World Bank, IMF, dan organisasi lainnya termasuk ketersediaan dana dalam hal menghadapi pandemi. Mungkin nanti Ibu Menteri Keuangan juga akan dapat menyampaikan lebih banyak informasi mengenai ini. Nah, sesi kegiatan lain terkait dengan G20 yaitu side event mengenai UMKM. Dalam pertemuan ini Bapak Presiden menjadi salah satu pembicara yang memang sengaja diundang. Ada 4 pembicara, Perdana Menteri Italia, kemudian Ratu Maxima, kemudian Kanselir Jerman, dan Bapak Presiden. Di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menggarisbawahi pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional Indonesia dan peran perempuan di dalamnya. Memberdayakan UMKM dan perempuan adalah kebijakan sentral dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia menurut Presiden. Dan di dalam penjelasannya Bapak Presiden memberikan beberapa contoh kebijakan yang menunjukkan keberpihakan Presiden dan pemerintah untuk mengembangkan UMKM dan memperkuat peran perempuan di dalamnya. Antara lain melalui program Bank Wakaf Mikro, program Mekar, pembiayaan ultra mikro atau UMI, program kredit usaha rakyat KUR, dan juga program-program yang terkait dengan digitalisasi.
Selain itu, seperti tadi saya sampaikan bahwa terdapat 3 pertemuan dengan pemimpin negara lain dan 1 pertemuan dengan World Bank. Nanti saya mohon Ibu Menteri Keuangan untuk dapat menyampaikan yang World Bank, sementara yang 3 pertemuan bilateral lainnya. Pertama dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Pak Menko Ekonomi dan saya ikut mendampingi Bapak Presiden. Beberapa hal yang dibahas di dalam pertemuan bilateral dengan Australia adalah mengenai rencana pembukaan perbatasan kedua negara, termasuk bagaimana kita mulai membahas kerjasama Vaccinated Travel Lane dan juga pengakuan sertifikasi vaksin. Kemudian kerjasama ekonomi hijau sebagai bagian dari aksi bersama perubahan iklim. Kemudian kolaborasi di sektor ekonomi digital sebagai sektor potensial menghidupkan kembali hub ekonomi Indonesia Australia pasca pandemi, dan ini tentunya sejalan dengan Indonesia Australia CEPA. Dan kedua pemimpin juga menyepakati Joint Statement on Cooperation on Green Economy and Energy Transition. Joint Statement tersebut, di dalam Joint Statement tersebut kedua negara sepakat untuk mengatasi perubahan iklim melalui kerjasama untuk mengembangkan, mendanai, dan berbagi teknologi rendah kalori dan mendukung infrastruktur yang mempercepat transisi energi rendah emisi dan di saat yang sama memperkuat ketahanan energi. Jadi intinya adalah keseimbangan antara ekonomi hijau dan kesempatan untuk pembangunan ekonomi. Pertemuan bilateral yang kedua adalah dengan Presiden Prancis, Presiden Macron, dan beberapa hal yang dibahas antara lain komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama ketahanan. Kemudian beliau berdua membahas mengenai kerjasama digitalisasi dan juga ekonomi hijau. Dan Presiden Prancis juga memberikan informasi bahwa tahun depan Februari akan ada pertemuan Indo-Pasifik di Perancis dan Perancis ingin mengundang Indonesia. Selain itu, Presiden Perancis ingin menggunakan presidensinya di Uni Eropa mulai Januari tahun depan untuk lebih memperkuat hubungan dengan Indonesia, dengan ASEAN, dan akan terus melakukan koordinasi dengan Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua G20. Dan Presiden berharap melalui bantuan Perancis, maka kita akan dapat mempercepat penyelesaian negosiasi Indonesia-EU CEPA. Sementara pertemuan yang ketiga adalah dengan Presiden Turki, yaitu Presiden Erdogan, yang antara lain membahas mengenai persiapan Presiden Turki untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, beberapa hal yang dibahas untuk persiapan kunjungan antara lain upaya untuk mempercepat negosiasi Indonesia-Turki CEPA, dan juga direncanakan akan di-launch sebuah mekanisme high level dialogue antara Indonesia Turki.